Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua hadirin. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma sebagai dosen pengantar ilmu ekonomi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Saya, Nancy Esaristia dengan NPM 222020174, selaku moderator yang bertugas memandu presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hilandi Dewi Fatika Sarah Madinah dengan NPM 22220201049. Saya Kalista Eka Agustin dengan NPM 2220201050. Perkenalkan, saya Selvi Septiana Putri dengan NPM 22202011063. Perkenalkan, nama saya Sandy Himalaya Putri dengan NPM 22202011065. Perkenalkan, nama saya Tarisa Adela Putri dengan NPM 22202011075. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian sesi pada presentasi sore ini, yaitu 1. Pembuka, 2. Penyajian materi, 3. Kesimpulan, dan 4. Penutup. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi. Di sini kami membagi 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian. 2. Permasalahan monopoli di dunia. 3. Permasalahan oligopoli di dunia. Dan 4. Kesimpulan. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian monopoli. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani dan monos yaitu sendiri dengan arti sendiri dan polein yaitu penjual. Monopoli diartikan sebagai kondisi di mana suatu bisnis dikuasainya oleh satu perusahaan atau pasar yang memasok ataupun menawarkan suatu barang atau jasa tertentu dan tidak memiliki pesaing atau kompetitor lain. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang dugaan monopoli pasar oleh 4 perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Kongres yang menangani penyelidikan di Amerika Serikat melaporkan sebuah isu yang menyangkut tentang taktik 4 perusahaan teknologi besar karena mendominasi dan memonopoli kedudukan mereka di dalam jaringan. Keempat perusahaan itu adalah Amazon, Apple, Google, dan Facebook. Komite Kehakiman Amerika Serikat menunjukkan bahwa ada bukti signifikan mengenai perilaku anti-kompetitif perusahaan yang telah menghambat inovasi, mengurangi pilihan produk konsumen, serta melemahkan demokrasi. Karena meskipun perusahaan besar itu tersebut sudah memegang banyak kekuasaan, tetapi harus tetap tunduk pada pengawasan dan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. 4 perusahaan teknologi besar tersebut, yang pertama yang akan kita bahas adalah Amazon. Amazon telah menjual produknya sendiri, sekaligus juga barang dari pedagang independen dalam satu platform. Ada konflik kepentingan yang membuat Amazon memiliki inisiatif untuk menggunakan data pedagang yang bersaing, sehingga dapat memanfaatkan barang dan jasanya sendiri. Yang kedua adalah Apple. Apple melakukan monopoli saat mendistribusikan perangkat lunaknya ke produk iPhone. Apple menggunakan kekuatan monopoli untuk membebankan harga di atas pasar kepada pengembang dalam bentuk komisi 30% atau penjualan App Store. Lalu menyalahgunakan data pengguna untuk membuat layanan fitur yang lebih kompetitif. Next. Selanjutnya adalah Facebook.
Facebook memegang kekuatan monopoli di pasar jejaring sosial. Facebook mengamankan dominasinya di pasar medsos dengan mengidentifikasi saingan yang baru lahir, menyalin, memperoleh atau bahkan membunuh beberapa medsos belum lebih besar dan dapat mengancam persaingan. Yang terakhir adalah Google. Google telah menggunakan kontrak pelanggan dan memanfaatkan beberapa mitra untuk memastikan bahwa layanan Google lebih disukai ketimbang pesaing mereka, khususnya di perangkat ponsel dan tablet, membuat iklan atau Google Ads, sampai Maps atau peta. Next. Baik, saya juga akan memberikan penjelasan tentang dampak kasus monopoli terhadap dunia. Apabila dari 4 perusahaan teknologi besar tersebut hanya dikuasai oleh satu pengusaha, maka tidak akan ada pesaing dan seluruh perusahaan atau pasar di dunia akan dikuasai oleh perusahaan tersebut. Alhasil, perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bahkan bisa kita sebut sang penguasa atau pengendali. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian oligopoli. Next. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan struktur pasar yang hanya berkapasitas kecil atau sedikit, namun dapat mempengaruhi harga pasar dan keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Next. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh kasus yang terdapat di Amerika Serikat, yaitu industri bensin di Amerika Serikat. Industri bensin didominasi oleh beberapa perusahaan raksasa seperti Exxon, Mobil, Chevron, dan Texaco. Akan tetapi, harap digarisbawahi bahwa perusahaan kecil yang berada di pasar tersebut, yaitu pompa-pompa bensin independen kecil yang hanya menjual dalam satu kota, hanya dalam suatu wilayah yang terbatas. Terima kasih, saya akan melanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak kasus oligopoli terhadap dunia. Terjadinya pesaing yang ketat oleh perusahaan besar tersebut mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi. Hal ini tentunya merugikan pengusaha kecil dan masyarakat karena produsen mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang. Namun sebaliknya, oligopoli menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Selain itu, harga tinggi yang relatif stabil sehingga menunjang inflasi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, dari semua materi-materi yang telah disimpulkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya monopoli adalah suatu pasar atau perusahaan yang dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar yang memasok ataupun menawarkan suatu barang atau jasa tertentu dan tidak memiliki pesaing atau kompetitor lain. Kemudian ada oligopoli. Oligopoli adalah sebuah perusahaan atau pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit saja perusahaan yang menjual produk-produk yang sama atau mirip satu dengan yang lainnya. Pasar monopoli dan oligopoli tidak selamanya berdampak negatif, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Jika ditemukan abuse of monopoly, tentu akan melanggar undang-undang dan perusahaan tersebut pun akan terancam mendapat saingan baru. Maka dari itu, pemerintah sangat berperan di dalam pasar monopoli dan oligopoli agar tidak terjadi hal-hal buruk sehingga merusak perekonomian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materinya. Baik, dengan selesainya pemaparan materi, maka saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak Panji Kusuma selaku dosen pengampu untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.